materi pelajaran akidah akhlak pada jenjang MTS kelas 7 dan 8. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai pokok materi pelajaran akidah akhlak pada jenjang MTS kelas 7 semester gasal. Pada bab pertama membahas mengenai akidah Islam sebagai dasar berpikir, bersikap, dan bertindak. Akidah Islam dapat diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua mengenai sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah terdiri dari sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Dan yang ketiga mengenai perilaku taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Yang keempat mengenai adab sholat dan zikir sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu menghayati kisah keteladanan Nabi Sulaiman pada jenjang MTS kelas 7 semester genap. Yang pertama mengenai Asmaul Husna yang terdiri dari Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Ar-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fat, Al-Adil, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Latif. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, syaitan, dan iblis. Yang ketiga, mengenai akhlak tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sifat riya dan nifaq. Yang keempat, membahas mengenai adab membaca Al-Quran dan adab dalam berdoa. Dan yang terakhir yaitu mengenai keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang selanjutnya mengenai pokok materi pelajaran akidah akhlak pada jenjang MTS kelas 8 semester gasal. Yang pertama membahas mengenai Al-Quran dan segala keutamaannya atau keistimewaannya. Yang kedua, membahas mengenai mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya seperti karomah, ma'unah, dan irhas. Yang ketiga, mengenai perilaku terpuji, diantaranya itu ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam. Yang keempat, membahas mengenai perilaku tercela, diantaranya ananiyah, putus asa, gadab, dan tamak, yaitu sifat yang sangat dilarang dalam Islam. Dan yang kelima yaitu mengenai adab yang baik terhadap orang tua dan guru. Dan yang keenam mengenai kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang selanjutnya pada jenjang MTS kelas 8 semester genap. Pada bab pertama membahas mengenai Rasul Ulul Azmi. Di antara Rasul Ulul Azmi yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua mengenai akhlak terpuji, diantaranya yaitu husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Yang ketiga membahas mengenai sifat tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Yang keempat mengenai adab bersosial media yang baik sesuai dengan ketentuan Islam. Dan yang kelima mengenai kisah keteladanan Abu Bakar. Selanjutnya adalah materi kelas 9 pada mata pelajaran akidah akhlak yang terdiri dari 8 bab. Pada semester ganjil ada 4 bab, yaitu yang pertama, bab pertama mengimani adanya hari akhir. Bahwasanya mengimani hari akhir adalah percaya suatu saat nanti bumi seisinya akan hancur dan berakhir. Maka para peserta didik diajak untuk mengimaninya dengan cara salah satunya adalah meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bab yang kedua ialah akhlak terpuji kepada diri sendiri yang isinya yaitu tentang berilmu, bekerja keras, inovatif, produktif, dan kreatif. Jadi peserta didik diajak untuk bagaimana sih caranya menjadi seseorang yang kreatif, yang produktif maupun inovatif, berilmu, dan pekerja keras. Pada bab ketiga, pembahasannya adalah adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Di sini peserta didik diajarkan bagaimana sih cara berakhlak yang baik kepada tetangga, teman, maupun saudara. Seperti salah satunya adalah 5S, yaitu sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Pada bab yang terakhir adalah keteladanan Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah, yaitu peserta didik diajak untuk meneladani dan meniru akhlak-akhlak beliau, yaitu salah satunya adalah kesederhanaan, cerdas, dan sangat patuh kepada baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah pada semester genap terdiri dari 4 bab. Pada bab yang pertama mengenai
iman kepada qadha dan qadar, yaitu mengimani akan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengimaninya dengan apa? Dengan tetap selalu ikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Selanjutnya dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bab yang kedua menjelaskan tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Cara menghindarinya dengan apa? Yang pertama adalah dengan selalu menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik, selalu berusaha untuk bersopan santun, jujur, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Pada bab yang ketiga yaitu ada berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Salah satunya adalah ketika ada berpakaian ya harus menutupi aurat seluruhnya. Dan pada bab yang terakhir adalah meneladani sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Salah satu sifatnya ialah dengan meneladani kecerdasannya dan sifat santunnya kepada semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya saya akan menjelaskan pokok-pokok materi akidah akhlak di kelas 10 dan kelas 11. Untuk yang pertama di kelas 10 ada 10 bab yang harus dipelajari. Bab yang pertama menjelaskan tentang menghindari sifat tercela. Bab kedua menjelaskan tentang mengenal sifat-sifat Allah. Bab ketiga menjelaskan tentang bertaubat. Bab keempat menjelaskan tentang bagaimana cara kita menghormati orang tua dan guru. Bab kelima berisi tentang kisah teladan Nabi Lut. Bab keenam berisi tentang indahnya Asmaul Husna. Bab ketujuh menjelaskan tentang Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Bab kedelapan menjelaskan tentang bagaimana cara menundukkan nafsu syahwat dan godok. Bab 9 yaitu menjelaskan tentang bagaimana membentuk akhlak karimah dengan menerapkan sikap, hikmah, syaja'ah, dan adalah. Dan bab ke-10 yaitu menjelaskan tentang cara menjauhi perilaku yang tercela. Selanjutnya pokok-pokok materi akidah akhlak di kelas 11. Sama ada 10 bab yang harus dipelajari. Untuk bab yang pertama yaitu munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Yang kedua mempelajari tentang aliran ilmu kalam. Bab yang ketiga yaitu mempelajari bagaimana cara kita menghindari dosa besar. Dan bab keempat yaitu mempelajari adab berpakaian, berhias, melakukan perjalanan, bertamu, serta menerima tamu. Bab kelima menjelaskan tentang kisah teladan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Bab keenam yaitu menjelaskan tentang akhlak pergaulan remaja. Bab ketujuh mempelajari tentang bagaimana menghindari akhlak tercela, israf, tabzir, dan bakhil. Bab ke-8 mempelajari tentang kematian dan kehidupan setelah kematian, yaitu alam barzakh. Dan bab ke-9 menjelaskan tentang syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Dan bab terakhir. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pokok materi pembelajaran akidah akhlak di kelas 12. Pertama, pada semester Gasal, bab 1 membahas mengenai nilai-nilai Asmaul Husna. Asmaul Husna yang dibahas pada bab ini ialah Al-Ghaffar, Al-Malik, Al-Hadi, Al-Hakim, Al-Khaliq, Al-Hasib, dan Ar-Razzaq. Pada bab 2 membahas mengenai membiasakan akhlak terpuji, yakni amal soleh, toleransi, musawah, dan ukhuwah. Memasuki bab 3 yang dibahas ialah menghindari akhlak tercela, nifaq, dan keras hati. Nifaq ialah orang yang keluar dari jalan kebenaran masuk ke jalan kesesatan. Lalu, keras hati ialah bisa disebut juga dengan pemarah, dikenal juga dengan istilah ghadab.
Pada bab 4 membahas mengenai adab pergaulan dalam Islam. Adab pergaulan yang dibahas pada bab 4 ini mencakup adab pergaulan dengan teman sebaya, kepada yang lebih tua, lebih muda, dan adab pergaulan kepada lawan jenis. Pada bab 5 membahas mengenai meneladani akhlak utama orang-orang solih, yakni Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Kedua, pada semester genap, bab 6 membahas mengenai membiasakan akhlak terpuji. Akhlak terpuji yang dibahas pada bab 6 ini ialah kompetisi dalam kebaikan, optimis, dinamis, inovatif, dan kreatif. Pada bab 7 membahas tentang menghindari akhlak tercela. Akhlak tercela pada bab 7 ini mencakup fitnah, namimah, dan ghibah. Memasuki bab 8, pembahasannya ialah mengenai adab-adab yang harus diperhatikan seorang muslim ketika membaca Al-Quran dan berdoa. Lalu pada bab terakhir, di bab 9, pembelajaran akidah akhlak kelas 12 ini membahas mengenai meneladani sifat utama Ibnu Rushd dan Muhammad Iqbal.